لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الولد العلم بلا عمل جنون والعمل بغير علم لا يكون. أيها الولد hei iling-ilingo anak. Al-ilmu utawi ilmu bila amalin kelawan tanpa ngamal iku jununun edan. Iku jununun edan. Wal amalu utawi amal bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu iku la yakunu ora wujud apa al amal. Iku la yakunu ora wujud atau ora sah apa al amal. Wa'lam lan weruwa sapa sira annal ilmah ing sak temene ilmu alladzi la yub'iduka kang ora ngedohaken apa al ilmah ing sira, kang ora ngedohaken apa al ilmah ing sira al yauma ing dalem iki dina anil ma'asi saking pira-pira maksiat wala yuhmiluka lan ora ndorong apa al ilmu ing sira ala ta'ati ing atase taat iku layyub'iduka ora bisa ngedohaken apa ilmu ing sira, ora bisa ngedohaken apa ilmu ing sira godan ing dalem dina kiamat atau dina sesuk annari jahannam saking neraka jahannam. Wa idza lam ta'mal lan ing dalem nalikane ora ngamal sapa sira bi ilmika kelawan ilmu sira al yauma ing dalem iki dina walam tudarik lan ora nusuli sapa sira al ayyama ing pira-pira dina al madiyatah kang wis kelewat takuluh moko bakal ngucap sapa sira godan ing dalem dina sesuk rupane yaumal kiamati dina kiamat ngucap farji'na na'mal sholihah. Farji'na moko mugi-mugi balekaken sapa tuwan ing kita na'mal moko bakal ngamal sapa kita na'mal moko bakal ngamal sapa kita sholihan ing amalan kang bagus, sholihan ing amalan kang bagus. Fayuqalu moko den ucapaken apa ya ahmaku he wong kang kumprung antah utawi sira iku min hunaka saking kono-kono ad-dunya
iku min hunaka saking kono-kono ad-dunya taji'u teko sapa sira. Taji'u teko sapa sira. Ayyuhal walad al-ilmu bila amalin jununun wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Wahai anakku, ilmu yang tidak dibarengin dengan amalan itu adalah sebuah kegilaan. Ilmu itu lazimnya memang harus kita amalkan, dan lazimnya sebuah obat itu harus kita minum agar menjadi wasilah kesembuhan penyakit kita. Lazimnya sebuah lampu itu hakikatnya harus kita pasang, kita hidupkan agar bisa menerangi tempat-tempat gelap dalam wilayah-wilayah kita. Kemudian lazimnya sebuah senjata itu dipakai untuk melindungi, itu lazim. Semestinya memang demikian, agar senjata yang kita pakai itu betul-betul berfungsi dengan baik, yaitu melindungi kita dari mara bahaya. Begitu pula ilmu yang kita hasilkan selama nyantri dimanapun atau selama kita sekolah di berbagai pendidikan. Jika sekian banyak ilmu yang sudah kamu dapat itu tidak dibarengin amal, maka semua perilakumu itu adalah kegilaan. Ngajimu disebut gila, sekolahmu disebut gila. Loh, kok disebut gila Pak? Wong saya ngaji ini karena Allah, saya sekolah itu karena Allah. Ya jelas-jelas gila lah. Artinya kok bisa? Karena kita berjuang untuk dapat ilmu, ilmunya tidak dipakai. Sama dengan kita sibuk-sibuk pergi ke pasar, beli baju sebanyak-banyaknya, beli barang kebutuhan rumah tangga sebanyak-banyaknya, nyampe di rumah tidak dipakai semua. Gila apa enggak itu? Kita pergi ke pasar. Buat apa ke pasar? Pergi ke dokter, dari dokter Lumajang, kemudian pindah ke Jember, ke Pasuruan, kemudian ke Surabaya, ngabiskan banyak rumah sakit. Sampai di rumah penuh dengan obat-obatan, satu pun tidak ada yang diminum. Nah, ini jelas kegilaan betul. Beli peci tidak dipakai pecinya. Kemudian nangis, saya tidak punya peci, tapi sudah beli, tapi tidak mau saya pakai lah. Jelas-jelas gila itu. Cuman selama ini kita tidak sadar bahwa ilmu yang tidak dibarengin dengan amal itu adalah sebuah kegilaan terhadap sahibnya, menunjukkan sebuah kegilaan. Qalilul aql, sedikit akalnya. Siapa ini yang dimaksud? Ya kita, bukan siapa lagi. Kalau dibalik, wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Beramal tanpa didasari ilmu, maka semua itu tidak akan terwujud, artinya sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kan ada di Zubat. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun, amalnya akan ditolak sia-sia. La tuqbalu, tidak akan diterima. Ada orang tidak punya ilmu, mau bengkelin sepeda. Sepedanya di situ kempes, bocor, boros. Akhirnya dikeluarkanlah bannya,
oleh orang yang tidak punya ilmu tapi ingin membenahi. Kemudian karena dalam ban terdapat bolong atau pecah atau robek, akhirnya dilemlah itu bolongan dengan apa? Dengan glukol. Karena itu ada lem juga, tapi tidak tahu, tidak paham bahwa untuk ngelem sepeda, ban sepeda yang bocor itu menggunakan lemnya ban, lem tambal. Dan itu masih ada proses, harus dibakar. Dia tidak punya ilmunya tapi ingin benahi sepeda yang bocor. Pakai apa? Pakai glukol. Kira-kira waras apa enggak sepeda itu? Pulih apa tidak? Jelas tidak akan terwujud. Dan ini banyak contoh yang semacam ini. Kemudian contoh simpelnya lagi, ada seseorang yang di situ bukan ahli dalam hal medis, bukan ahli dalam hal kedokteran. Kemudian dia ingin ngobatin orang sakit tanpa ilmu. Nah, ini juga bahaya. Bahaya betul. Misalkan katakan sampean orang alim lah sampean, paham nahwu, paham sorof, fikih, tafsir dan seterusnya lah. Didatangi seorang pasien, Pak Yai, saya ingin berobat. Mau berobat? Kenapa kamu? Saya setiap hari kepala pusing, Yai. Setiap hari saya gigi juga sakit. Dilanjut dengan punggung yang sakit kayak tengah, Yai. Derema solusin, pebanyak tobat jong ke pengiran. Itu bi sampean si ahli dalam hal agama, tapi tidak ahli dalam hal medis, tidak tahu ilmunya medis. Banyak tobat kaki, banyak dosa kaki dia. Makanya juga benar rasanya lagi kini sakit sih dia lah. Lain minta obat gigirin. Walhasil tidak sembuh dia. Kenapa? Karena curhat kepada orang yang salah, yang tak punya dasar ilmu. Semua amalan itu butuh dasar berupa ilmu agar supaya berhasil. Yakun atau tembus alias sukses. Jajan, jauh lebih jelas contoh ini. Buat kue kalau ndak tahu caranya, ya jelas amburadul kuenya. Kayak di jajan buntuk, beriin kecambah. Mereka OT-OT, ya apa ada tiap jajan buntuk itu. Misalkan agabai apa sih sebiasa kudu pahih seencapi dalam marah kan. Kira-kira tidak tahu dia, tidak punya ilmunya, akhirnya dia akan menjadi godoh atau pisang goreng. Pon ini penting, al-amal bi ghairi ilmin la yakun. Amalan yang tanpa didasari ilmu itu tidak akan pernah terwujud dengan sempurna. Wa'lam annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi. Ketahuilah bahwa ilmu yang pada hari ini tidak bisa menjauhkanmu dari maksiat. Wala yuhmiluka 'ala ta'ah, dan tidak bisa mendorong atau membawa dirimu untuk senantiasa taat kepada Allah. Ingat, ilmu yang demikian itu la yub'idaka ghadan 'an nari jahannam. Tidak akan bisa menjauhkanmu nanti di yaumil qiyamah dari siksa neraka. Jadi ilmu aku leban sambian. Makin banyak apa? Tak bisa menjauh leban sampean dari maksiat, tak bisa ngibah leban sampean kang kui taat, maka percuma keberadaan ilmu kasak sudah jenah tak ada manfaat.
pagi nang yaumil kiamah tak bisa menjauh kula ben sampean dari api neraka. Kalau kita pikir apa gunanya? Ayo wes, apa gunanya ilmu yang selama ini kita hasilkan tapi tidak ada efek menjauhkan kita dari maksiat, tidak ada efek mendorong kita untuk taat. Kalau ujung-ujungnya nanti di yaumil qiyamah ilmu ini juga tidak berfungsi melindungi kita dari api neraka. Wa idza lam ta'mal bi 'ilmika al-yawm wa lam tudarik al-ayyam al-madiyah taqulu ghadan yaumal qiyamah. Ketika kamu tidak beramal dengan ilmumu di hari ini dan kamu di situ tidak menyusul, artinya lam tudarik ini membenahi amalan-amalan yang rusak yang telah berlalu seperti kesalahan, seperti dosa, maka nanti di yaumil qiyamah kamu itu akan berkata kepada Allah, farji'na na'mal sholihah, ya Allah kembalikan kami maka kami akan beramal soleh Gusti. Nah ini ungkapan orang-orang yang menyesal biasa kan. Nanti di yaumil qiyamah semua makhluk itu banyak yang menyesal dan semua minta satu kesempatan untuk dikembalikan ke alam dunia demi berbuat kebaikan walaupun itu sedikit. Jadi karena kebaikan atau kebagusan yang sangat sedikit di dunia itu terasa berharga di alam akhirat walaupun itu kecil. Gitu walaupun itu kecil. Langsung apa jawaban yang diberikan kepada orang yang kayak tadi itu? Ya ahmaku anta min hunaka taji, he wong kang dungu atau orang yang tolol, kamu itu berasal dari tempat yang sebelumnya kamu tempati, yaitu dunia. Kamu datang dari dunia, sementara dunia itu sudah selesai. Ngapain kamu mau kembali lagi? Artinya begitu, tidak ada peluang kesempatan satu kali lagi untuk kembali ke alam dunia lagi. Itu tidak ada. Sehingga itu sebuah penyesalan yang begitu besar yang nanti akan dirasakan oleh orang-orang yang selama di dunia tidak pernah beramal dengan ilmunya dan dia tidak pernah membenahi kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Kastakana masya Allah, kabeh ini kebekal mati ki, kabeh ini kebekal mati. Santre mati kabeh ya, kiai nah mati kia. Siapa? Petani kabeh mati, Pak Presiden mati kabeh. Tidak ada ceritanya. Yang jadi presiden kematiannya diundur 4 tahun lagi karena belum ada pergantian. Tidak ada ceritanya. Kabeh bakal ngerasa akibatnya. Dan perlu diingat, setiap saat orang yang ada di kubur itu selalu mengharap sampean, selalu mengharap agar sampean itu cepat-cepat ketemu lah gitu lah. Paham maksudnya? Ahli kubur sebenarnya yang dalam kubur ngarep bila tang kompoi senyoso lengkok, bila tang anak, kemudian yang istrinya, kapan suami saya yang nyusul saya. Makanya nanti masya Allah, semua orang-orang yang meninggal di alam kubur itu taman, artinya punya harapan besar agar segera diikuti oleh orang-orang yang masih hidup. Jangankan manusia yang ada di kubur, jenazah saja, oning jenazah sampean.
Apa jenazah itu? Hah? Mayit, boni mayit jenazah itu. Jenazah itu panduso alias katil alias kereta Jawa. Katil lho, saya kebayi mikolnya mana? Jenazah. Boleh jenazah lebar kena berarti katil lebar. Tapi dalam sebagian istilah lugatan jenazah juga bisa dimaknain al-mauta, orang-orang yang mati. Pon jenazah itu saja artinya katil itu setiap saat melantunkan syiiran memanggil manusia yang masih hidup. Hei manusia seodi kakek benare tak toman engak kangko. Tapi engkau setiap detik pun tidak pernah lupa dengan sampean. Makan melebet nang kuburan jaya megaya. Melebet di kuburan jaya megaya ketawan ben katil. Kakek saya harap panjenengan katil. Pak melepah ting beri dunia. Engak terhadap sesuatu yang sampai nanti di akhir hayatnya tidak sanggup menemani di alam kubur. Dia yang difokuskan dalam hidupnya, yaitu ya inilah ad-dunya ini. Hartanya tidak akan ikut nantinya. Kemudian istri yang cantik jadi santapan orang nanti. Apa yang sampean andalkan di dunia ini? Sedangkan setiap saat Anda selalu difikirkan. Jadi sampean itu mengocak, tidak ada satupun sekarang yang ingat kepada saya. Jangan sampai ngomong begitu. Ada yang ingat masih. Siapa saya ingat? Katil seperti kuburan ingat. Pon ayyuhal walad ij'alil himmata firruh wal hazimata fin nafas wal mauta fil badan wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin.